2022 merupakan tahun kebangkitan ekonomi pasca pandemi seiring bertambahnya capaian vaksinasi di masyarakat dan terkendalinya kasus COVID-19. Di tengah tekanan ekonomi global dan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah Kabupaten Tegal terus mengoptimalkan berbagai upaya inovasi, adaptasi, dan kolaborasi untuk meningkatkan daya saing daerah, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan menanggulangi kemiskinan. Pemulihan ekonomi menjadi agenda utama kebijakan pembangunan di tahun menantang ini. Berbagai program stimulan terus digulirkan pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, seperti penyaluran bantuan sosial tunai kepada 10.008 orang nelayan, supir angkutan, pengemudi ojek, hingga pelaku UMKM, termasuk program padat karya perkotaan perdesaan. Aku penerima sangat terbantukan sampai ke penerimanya langsung, artinya tepat sasaran. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada instansi pemerintah yang luar biasa kinerjanya. Tak terkecuali buruh pabrik dan pekerja bergaji di bawah 3,5 juta rupiah yang mendapat bantuan subsidi upah dari pemerintah pusat. Sudah menerima subsidi upah BSU kapan? Kemarin 600.000. Benar 600.000, ada potongannya nggak? Nggak ada potongan, 600.000 nggak berkurang sekian pun. Sementara di sektor UMKM, pemerintah Kabupaten Tegal terus mendorong adaptasi dan penguatan daya saing pelaku usahanya di e-commerce dengan meningkatkan literasi digital melalui pelatihan pemasaran online, baik lewat kerjasamanya dengan Kementerian Kominfo maupun PT Kasir Sibernetika Indonesia, perusahaan startup asal Kabupaten Tegal dengan program UMKM Tegal Go digitalnya yang kini tengah mengembangkan platform marketplace UMKM Bangkit. Kami dimudahkan oleh aplikasi Kasir yang sebelumnya, berarti pada waktu kita masih gerobakan itu kita masih manual, jadi belum ada sistem yang untuk pencatatannya. Untuk proses pembayaran di Sanum Ecoprint kita ada beberapa cara, tentunya bisa dengan tunai, bisa dengan debit, bisa dengan transfer, dan yang terbaru dan masih selalu akan kita pakai yaitu dengan sistem kasir, dengan pembayaran kasir. Dengan menggunakan printer kecil ini, nota atau bukti dari pembayaran Sanum Ecoprint sudah bisa digunakan. Dengan hanya menggunakan seluler, handphone dikonekkan dengan printer, sudah bisa digunakan sebagai bukti pembayaran dimanapun berada. Upaya lain dalam memulihkan kondisi perekonomian sekaligus memperkuat daya saing daerah ditempuh dengan mengimplementasikan kebijakan insentif dan kemudahan berusaha untuk menarik minat investasi. Tercatat, realisasi nilai investasi di Kabupaten Tegal sepanjang tahun 2022 ini mencapai 1,89 triliun dengan membuka 39,663 lapangan kerja baru.テガルは、人も非常に親切で、皆さん、仲が良くてチームワークが良くて非常に、こうしたものを作るものづくりには適したところだなと思っています。これから、テガルの皆さんと一緒に、いい製品を作って、日本だけではなく東南アジアや世界中に、製品を輸出をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。Keunggulan usaha di Kabupaten Tegal itu masalah distribusi yang utama. Karena wilayah Tegal di sini dekat dengan Pantura, jadi bahan baku yang kita butuhkan untuk industri ini jauh lebih mudah didapat dan murah. Ada permintaan perizinan atau kita juga harus melengkapi perizinan tertentu, ya kita selama ini selalu dibantu dengan baik. Terima kasih untuk Pemkab Tegal, sudah banyak sekali membantu dan memberikan kemudahan kepada kami untuk melancarkan bisnis kami di sini. Meski didominasi penanaman modal asing,
Pemkab Tegal juga terus berupaya menarik minat investasi dalam negerinya dengan meyakinkan para investor lokal untuk membuka dan mengembangkan bisnisnya di Kabupaten Tegal. Termasuk di antaranya di bidang kesehatan dengan berdirinya 2 rumah sakit besar seperti Rumah Sakit Mitra Siaga di Tarup dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Slawi. Pembangunan Rumah Sakit Mitra Siaga Tarup ini baik secara ekonomi, baik secara pembukaan lapangan pekerjaan itu sangat bermanfaat sekali khususnya untuk masyarakat Tarup dan sekitarnya. Tentunya sesuai dengan kompetensi yang ada. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati dan pemerintah daerah Kabupaten Tegal sesuai yang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Tegal bahwa bagaimana pemerintah Kabupaten Tegal ini menjadi yang layak investasi. Ini kami mendapatkan pelayanan itu sehingga dalam hal pengurusan izin dan lain sebagainya tidak ada kesulitan yang berarti. Kami mengucapkan terima kasih sekali. Rumah Sakit Mitra Keluarga Slawi menjadi salah satu contoh investasi dalam negeri yang merasakan manfaat dari kemudahan layanan perizinan dan berusaha di Kabupaten Tegal. Rencananya, rumah sakit 4 lantai ini akan mulai beroperasi tanggal 9 Januari 2022 dengan memperkerjakan 170 orang karyawan. Kami Mitra Keluarga Slawi sangat appreciate dengan Kabupaten Tegal, khususnya juga kepada DPN PTSP, di mana kami sangat dipermudah dalam proses perizinan, pengurusan surat-surat maupun semuanya yang berhubungan dengan pembangunan Mitra Keluarga Slawi ini. Komitmen Bupati Tegal dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan usaha dan investasi ini juga diwujudkan dengan membangun sentra pelayanan publik prima MPP Setia Dahayu sebagai one-stop service bagi warga pemohon. Di MPP Setia Dahayu yang akan beroperasi pada Maret 2023 ini akan membuka 20 booth dari berbagai instansi unit kerja di lingkungan Pemkab Tegal dan instansi mitra vertikal. Pada pengembangan sektor industri logam, pemerintah Kabupaten Tegal juga terus berupaya merevitalisasi lingkungan industri kecil Takaru, sebuah kawasan seluas 9 hektar yang disiapkan khusus bagi pelaku industri pengolahan logam, memproduksi aneka komponen otomotif, perkapalan, mesin industri, dan furniture, di antaranya dengan memfasilitasi kebutuhan pelaku industri, termasuk dukungannya pada penggunaan teknologi industri 4.0. Di sisi lain, pandemi COVID-19 telah berimbas pada kemampuan daerah dalam perbaiki dan meningkatkan kualitas infrastrukturnya. Sehingga di tahun 2022, Pemkab Tegal berupaya mengejar ketertinggalan selama 2 tahun sebelumnya yang nyaris tanpa pembangunan infrastruktur jalan. Sejumlah ruas jalan seperti Tonggara Cacaban dan Sigentong Semedo yang menjunjung akses pariwisata berhasil dibangun dan ditingkatkan kualitasnya, termasuk jalur alternatif di wilayah selatan seperti ruas Jejek Cenggini dan Sumbaga Soka Tengah untuk menghindari kemacetan parah saat menuju objek wisata Guci dan destinasi wisata lainnya melalui Bumi Jawa. Selain itu, jalur yang menjadi nadi perekonomian seperti pada ruas Samboja Randusari dan ruas Jeduk Pager Barang secara bertahap mulai diperbaiki tahun ini. Selain pula, jalur evakuasi bencana warga Dusun Sawangan di Desa Sigedong, Kecamatan Bumi Jawa. Di sektor pariwisata, tahun 2022 menjadi catatan penting dibukanya kembali objek wisata Waduk Cacaban pasca remedial yang berlangsung sejak Oktober 2020. Pembukaan objek wisata dengan tampilan barunya ini semakin meningkatkan daya tarik destinasi wisata unggulan Kabupaten Tegal. Dari sini, perekonomian masyarakat sekitar akan semakin meningkat, di samping pula menambah pendapatan asli daerah. Tahun 2022 juga menjadi tonggak baru dibukanya Museum Situ Semedo ke publik sejak diresmikan proses pembangunannya tahun 2016 silam. Selain menjadi destinasi wisata edukasi Kabupaten Tegal, keberadaan Museum Situs Manusia Purba juga diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya konservasi dan pelestarian kawasan cagar budaya di sekitarnya. Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja menjadi agenda pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang meningkat akibat pandemi.
pembukaan lapangan kerja baru di sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor masih terkendala permintaan pasar luar negeri yang menurun akibat tekanan ekonomi global. Sehingga optimalisasi potensi dan peluang usaha di tingkat lokal menjadi solusi untuk mencetak lapangan kerja baru, termasuk di sektor pertanian melalui pembinaan kelompok tani dan program penumbuhan wirausaha pemuda yang di tahun 2022 memasuki chapter keempat. Pada tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Tegal kembali menghadirkan program Wirausaha Pemuda Chapter 4. Dalam program ini, teman-teman akan belajar memahami bagaimana cara memulai usaha, mulai dari ide usaha, penyusunan rencana usaha, hingga eksekusi rencana usaha. Wujudkan mimpimu menjadi pengusaha muda yang optimis, inovatif, dan produktif. Jadi bos muda, keren. Di sektor formal pemerintahan, pemerintah Kabupaten Tegal merekrut ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari Formasi Guru tahun 2021. Ditopang perbaikan ekonomi dan iklim usaha, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal mampu berkurang 0,33% poin dari tahun 2021 yang dari sebesar 9,97% menjadi 9,64% di tahun 2022. Penurunan yang sama juga terjadi pada angka kemiskinan Kabupaten Tegal yang berkurang 0,7% poin dari 8,6% di tahun 2021 menjadi 7,9% di tahun 2022. Sejumlah program afirmasi seperti bantuan sosial PKH dan BPNT berfungsi efektif sebagai bantalan sosial, termasuk program rehab rumah tidak layak huni yang menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, di samping pula program bantuan iur BPJS Kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.